sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha' ila siratin mustaqim, yang artinya sayaqulu as-sufaha, dan akan berkomentar, akan berkata orang-orang goblok, minan nas, dari manusia, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat yang sebelumnya mereka berkiblat kepadanya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat. Yahdi may yasha, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ayat ini hadirin yang sangat bahagia di dalam urutan surah Al-Baqarah ini adalah ayat yang pertama yang menjelaskan tentang proses pengalihan dan pemindahan kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram Mekah. Dan sebelum Allah menurunkan ayat yang setelahnya, yaitu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat ini fawalli wajhaka syatral masjidil haram turun ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Bani Salim di masjid yang sekarang diabadikan menjadi Masjid Qiblatain di Madinah. Biasanya bapak-bapak yang melaksanakan haji atau umroh ada city tour ya, di Madinah, termasuk yang dilewati itu adalah Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki dua kiblat. Itu maknanya Qiblatain. Kenapa dikatakan ya, Masjid Qiblatain? Karena dulunya masjid ini arah kiblatnya ke Masjidil Aqsa di Madinah, di Palestina. Lalu setelah turunnya ayat ini, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ayat ini turun di masjid ini, di Masjid Qiblatain. Maka ya dirubahlah arah kiblatnya ya 180 derajat, dari awalnya menghadap Masjidil Aqsa di Palestina, ya, lalu kemudian menghadap ya kiblat ke arah Ka'bah yang ada di Mekah. Maka ya masjid itu diabadikan menjadi Masjid Qiblatain karena ayat ini turun di masjid tersebut. Sebelum Allah menurunkan ayat ini, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya dengan ayat ini. Sayaqulu sufaha, akan berkomentar dan akan berkata orang-orang yang goblok, orang-orang yang bodoh, ya, minan nas, dari manusia, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat yang sebelumnya mereka berarah ke sana. Informasi ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebelum peristiwa ya, peralihan kiblat itu, untuk memberikan tasliyah kepada Rasulullah, semacam ya memberikan hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak kaget dengan peristiwa nanti peralihan kiblat itu, lalu kemudian orang berkomentar, ya bermacam-macam komentarnya ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tentu akan menyakitkan hati. Ya. Tapi dengan informasi sebelumnya bahwa akan terjadi seperti ini, kalau terjadi ya peralihan kiblat akan banyak orang yang berkomentar.
Maka informasi awal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai tasliyah, sebagai hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak kaget. Bahwa kalau terjadi peralihan kiblat dan kemudian banyak orang berkomentar kenapa dan kenapa, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kaget. Sudah ada informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akan terjadi seperti itu. Karena biasanya hadirin yang sangat bahagia, kalau ada peristiwa-peristiwa baru yang terjadi yang sebelumnya kita tidak tahu ya apa persoalannya dan apa sebabnya, terkadang kita kaget. Tapi kalau ya apalagi kalau misalnya banyak orang berkomentar yang komentar miring. Nah ini Nabi SAW dikomentari dengan komentar miring. Ya, sayaqulu sufaha'u minan nas. Ya. Siapa minan nas ini? Ya. Siapa yang akan berkomentar dan memberikan ya statement miring terhadap peristiwa peralihan kiblat itu? Dikatakan minan nas. Maka ya sebahagian ahli tafsir mengatakan minan nas itu maksudnya adalah musyrikul Arab. Orang musyrik ya dari bangsa Arab. Kemudian ada di antara ahli tafsir juga mengatakan ahbar Yahud. Ya, pendeta-pendeta dan tokoh-tokoh Yahudi atau secara umum adalah orang-orang Yahudi. Dan pendapat yang ketiga dari sebahagian ahli tafsir kita mengatakan bahwa ya al-munafiqun yang akan berkomentar nanti itu, yang akan memberikan penilaian dan komentar tentang peralihan kiblat itu nanti adalah orang munafik. Tapi kata Ibnu Katsir, al-ayatu ammatun fi haula'i kullihim wallahu a'lam. Ayat ini sebenarnya ya mencakup semua mereka itu, bukan cuma orang musyrik bangsa Arab, bukan cuma orang munafik, dan bukan cuma orang Yahudi, semuanya akan berkomentar. Dan lebih spesifik lagi adalah orang Yahudi, ya, berdasarkan latar belakang historis dari turunnya ayat ini. Nah perlu kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari awal beliau salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak periode Mekah, ya, dengan turunnya surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Surah yang kedua yang turun setelah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu berapa saat kemudian, berapa bulan kemudian turun ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nabi diperintahkan untuk salat malam. Waktu itu belum diwajibkan salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu yang kita kerjakan sekarang itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj itu oleh jumhur sejarawan muslim, sejarawan Islam itu terjadi pada tahun ke-11 kenabian. 2 tahun sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, ya, peristiwa Isra Mi'raj, dan di peristiwa itulah Nabi SAW mendapatkan ya kewajiban ya salat 5 waktu yang disampaikan kepada umatnya. Tapi salat yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu, ya kurang lebih 11 tahun sebelumnya, itu adalah ya salat malam 2 rakaat, salat malam qumil laila illa qalila. Itu satu. Yang kedua, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari istri Nabi kita Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha, bahwa awal salat itu 2 rakaat pada pagi hari dan sore hari. Jadi ada juga salat selain daripada salat malam. Nabi SAW dan sahabat melaksanakan salat ya, di pagi hari itu 2 rakaat dan di sore hari juga 2 rakaat. Pertanyaannya hadirin yang sangat bahagia, kemana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu berkiblat? Jawabannya bahwa beliau berkiblat ke arah Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis adalah kiblatul anbiya wal mursalin, kiblatnya para nabi dan para rasul. Baitul Maqdis atau Al-Masjidil Aqsa yang dibangun oleh ya, Nabi Sulaiman. Kemudian hadirin yang sangat bahagia,
Ketika Nabi SAW telah berhijrah ke Madinah, beliau di Madinah ya, sudah melaksanakan salat 5 waktu, karena 2 tahun sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, ya, kewajiban salat 5 waktu sudah ya, diwajibkan dalam peristiwa Isra Mi'raj tadi. Lalu kemudian setelah itu Nabi melaksanakan salat 5 waktu di Makkah, itu juga masih menghadap ke ya, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Kemudian setelah berhijrah Nabi ke Madinah, Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat ya, Imam Bukhari, ada 16 atau 17 bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, melaksanakan salat masih menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Ya. Wa kana yujibuhu an takuna qiblatuhu qibalal bait. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan beliau melaksanakan salat menghadap arah ya Baitullahil Haram di Mekah, yang merupakan peninggalan Nabiullah Ibrahim. Ya. Dan ya, pada saat itu dikatakan dalam riwayat Imam Bukhari, wa annahu shalla awal salatin sallaha. Salat yang pertama kali Nabi SAW laksanakan menghadap Ka'bah, kiblatnya menghadap Ka'bah, adalah salat al-asri, yaitu salat asar. Jadi karena turun ayat itu sebelum salat asar, lalu kemudian Nabi melaksanakan salat asar langsung ya sudah ya merubah kiblatnya. Wa sallamahu qaum, dan pada saat itu Nabi SAW salat diikuti oleh ya sahabatnya. Fakharaja rajulun mimman kana sallama'ahu famarra ala ahli masjid. Maka ya setelah itu ada seorang sahabat yang ikut hadir salat berjamaah bersama dengan Rasulullah menghadap Ka'bah, keluar berangkat ke Kuba, Masjid Kuba. Ini cukup jauh dari Masjid Qiblatain ke Masjid Kuba. Ya, dia berangkat ke Masjid Kuba, lalu kemudian ya di Masjid Kuba ya sahabat ini ya menemukan orang-orang Kuba salat masih menghadap Al-Masjidil Aqsa, ya. Dalam keadaan mereka sudah ruku. Jadi sahabat yang datang tadi ini masuk di Masjid Kuba, ya, sahabat yang salat di Masjid Kuba itu sudah ruku, tapi masih menghadap ya Al-Masjidil Aqsa. Lalu kemudian ya, berkatalah orang tersebut, sahabat yang tadi ya, menyusul masuk, asyhadu billah, ushidu billah. Beliau mengatakan, ushidu billahi laqad sallaitu ma'an Nabi SAW qibala Makkah. Saya bersaksi, jadi dalam keadaan jamaah Masjid Kuba itu salat dan ruku, beliau ya mengumumkan dan mengatakan, saya bersaksi kepada Allah bahwa saya salat bersama dengan Nabi SAW dan mengarah kiblat ya ke Baitullahil Haram. Fadaru kamahum kibalal bait. Lalu sementara dalam keadaan mereka sujud dan mendengarkan informasi itu, langsung mereka mutar balik haluan untuk mengarah kiblat ke Ka'bah. Dan ya, pada waktu itu sahabat bertanya-tanya, bagaimana kira-kira saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia? Dan mereka belum salat menghadap Baitullahil Haram, Ka'bah. Kira-kira apa salatnya yang ya sebelumnya mereka kerjakan menghadap Masjidil Aqsa itu diterima atau bagaimana? Itu pertanyaan-pertanyaan sahabat yang muncul pada saat itu. Memikirkan sahabat-sahabat yang tidak sempat salat menghadap ya arah ya Baitullahil Haram di Mekah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya,
wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Maka tidak Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan iman kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun, Maha penyayang bagi manusia. Jadi Allah yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan sahabat bahwa wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Dan dari sini juga dapat kita fahami sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita bahwa amal saleh itu juga disebut dengan iman. Oleh karena itu tidak bisa dipisahkan antara iman dan amal saleh. Karena kelompok Murji'ah, salah satu kelompok yang muncul setelah berlalunya generasi sahabat, adalah kelompok yang mengeluarkan amal saleh itu dari iman. Jadi mereka mengatakan tidak ada kaitannya antara iman dengan amal saleh. Iman berdiri sendiri dan amal saleh berdiri sendiri. Sehingga mereka mengatakan kalau seorang sudah meyakini dan mengatakan la ilaha illallah, walaupun dia tidak beramal saleh, hatta walaupun dia tidak salat, maka dia akan masuk surga. Ini pendapat Murji'ah, yang mengeluarkan mengeluarkan amal dari mengeluarkan iman dari amal saleh. Padahal ayat ini dan hadis yang banyak kita temukan bahwa Allah dalam ayat ini menyebutkan salat itu sebagai iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Apa maksudnya? Wa ma kana Allahu liyudhi'a salatakum. Kenapa? Karena yang menjadi pertanyaan sahabat tentang saudara-saudara yang telah meninggal dunia adalah apakah salatnya yang menghadap ke arah Baitul Maqdis itu diterima atau tidak? Maka datang jawaban dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tapi maksudnya adalah wa ma kana Allahu liyudhi'a salatakum. Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Artinya mereka yang sudah meninggal dunia dan tidak sempat menghadap Baitullahil Haram, salatnya masih menghadap Masjidil Aqsa, maka itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disia-siakan. Dan jelas ayat ini menjelaskan bahwa ternyata amal saleh itu disebut dengan iman. Disebut dengan iman. Sementara orang-orang Murji'ah mengeluarkan iman dari amal saleh. Ahlus sunnah hadirin yang sangat bahagia, memasukkan amal saleh dalam bahagian iman, tidak bisa dipisahkan antara iman dan amal saleh. Kemudian hadirin yang sangat bahagia, tadi disebutkan sayaqulus sufaha'u minan nas. Siapa itu sufaha? As-sufaha adalah bentuk jamak dari kata as-safih. Bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya adalah safihun, bentuk dua namanya safihani, dan bentuk jamaknya adalah sufaha. Siapa itu sufaha atau safih? Disebutkan oleh para ahlu bahasa bahwa as-safih itu adalah qillatul aqal. Orang yang sedikit akalnya, tidak sempurna akalnya, walaupun dia cerdas. Kalau istilah kita adalah orang goblok, kalau meminjam istilahnya Rocky Gerung, orang dungu, itu yang disebut dengan safih dalam bahasa Al-Quran. Safih jamaknya sufaha, orang dungu. Dia pintar tapi dungu. Orang bilang bego, macam-macam istilahnya orang. Nah, yang dimaksud di sini termasuk orang musyrik dari bangsa Arab, termasuk orang munafik, dan min babil aula adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Dan setelah turunnya ayat ini, peralihan arah kiblat, memang yang paling banyak berkomentar tentang
ya peralihan arah kiblat itu adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah pada saat itu. Dan orang Yahudi tinggal di Madinah itu ada 3 kabilah besar. Ada 3 kabilah besar orang Yahudi yang tinggal di Madinah, yaitu kabilah Bani Kainuqa, Bani Quraidah, dan yang ketiga adalah Bani Nadir. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba ada orang Yahudi tinggal di Madinah? Sementara ya daerah asal mereka itu di negeri Syam. Kok tiba-tiba ada masuk di Madinah tinggal 3 kabilah besar? Siapa penduduk pertama kota Madinah? Dalam sejarah disebutkan bahwa penduduk pertama yang membuka dan menemukan wilayah Madinah itu adalah kabilah Aus dan Khazraj. Ada 2 kabilah. Kabilah Aus dan Khazraj ini adalah kabilah yang berasal dari Yaman. Ya, dari Yaman. Ketika terjadi bendungan Al-Ma'rib di Yaman roboh, maka banyak penduduk Yaman yang melarikan diri mencari tempat ya yang layak untuk mereka huni. Satu di antaranya ya adalah ya kota Yathrib yang dulunya namanya Yathrib dan kemudian berubah setelah Rasulullah berhijrah ke sana menjadi Al-Madinah An-Nabawiyah atau Al-Madinatul Munawwarah. Jadi yang pertama kali menjadi penghuni dan penduduk ya Yathrib atau Al-Madinatul Nabawiyah ini adalah orang Aus dan Khazraj, 2 kabilah berasal dari Yaman. Lalu kemudian mereka berkembang di sana ya bertani, bercocok tanam, ya menanam korma. Jadi mereka adalah penduduk asli Madinah yang kemudian menjadi petani korma. Ya, setelah sekian entah berapa ratus tahun lamanya, ya mereka sudah berkembang di Madinah, maka datanglah orang Yahudi yang 3 kabilah tadi itu. Apa penyebabnya orang Yahudi datang dan tinggal di Madinah? Ternyata orang Yahudi bisa sampai di Madinah itu 3 kabilah besar karena ingin bertemu dengan Nabi yang terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka baca di dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil. Jadi kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, penutup sebuah risalah, itu disebutkan dalam kitab Taurat dan juga disebutkan dalam kitab Injil. Ya, kitab Taurat perjanjian lama menurut mereka dan Injil adalah perjanjian baru, dan ya mereka baca secara detail. Dan ya disebutkan tempat datangnya nabi terakhir itu. Bahkan ciri-ciri fisiknya juga disebutkan di dalam kitab mereka. Dan itu diabadikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah As-Saff. Ya. Wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi min at-taurati wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bahkan namanya pun juga disebutkan lengkap di dalam kitab Taurat dan di kitab Injil tentang kedatangan Nabi besar kita Muhammad SAW. Itulah yang melatar belakangi orang-orang Yahudi keluar dari negeri Syam mencari daerah tempat yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Ciri-cirinya yaitu satu lembah yang kemudian diapit oleh 2 gunung besar dan di dalamnya subur pohon korma. Itu ciri yang disebutkan di dalam kitab Taurat tentang tempat atau daerah yang akan ditempati atau didatangi oleh Nabi yang terakhir. Mereka ingin menanti dan menunggu kedatangan Nabi itu. Akhirnya kemudian mereka keluar, begitu banyak orang Yahudi keluar, menelusuri Jazirah Arabia. Datang di daerah namanya Taima. Ada berapa daerah mereka lewati, di antara itu namanya Taima. Dan mereka temukan di situ juga, Taima ini adalah sebuah lembah
kemudian diapit oleh 2 gunung, dan di sana subur pohon korma. Cuma memang daerahnya tidak terlalu besar, tidak sebesar kota Madinah. Sebahagian yakin bahwa di sini nanti akan datang Nabi yang terakhir. Akhirnya yang yakin tinggal di situ, dan ya membentuk komunitas ya di daerah Taimah. Dari situlah asal usulnya kenapa daerah itu ada orang Yahudi sebelum datang Rasulullah SAW. Tapi sebagian besar orang Yahudi itu mengatakan bukan di sini, kita cari lagi yang lain, bukan di sini. Berangkat lagi, berangkat, ketemu lagi daerah namanya Khaybar. Keadaannya juga hampir sama dengan ya, daerah Taimah. Ya, sebuah lembah yang kemudian diapit oleh 2 gunung, dan kemudian di situ pohon korma tumbuh subur. Akhirnya yang yakin bahwa di sini nanti akan ya, datang Nabi yang terakhir, mereka tinggal di situ lagi, membentuk komunitas. Tapi kebanyakan mereka mengatakan bukan di sini, kita cari lagi yang lain. Itulah 3 kabilah besar tadi itu yang belum yakin, lalu kemudian terus melakukan perjalanan, ketemulah dengan Yathrib. Ya, dan di sana ya mereka temukan ya, Yathrib adalah sebuah ya, lembah yang diapit oleh 2 gunung besar, yaitu Gunung Uhud dan Jabal Ir. Kemudian pohon korma di sana tumbuh subur, khususnya di wilayah ya, Quba. Sehingga hadirin asar bahagia, 3 kabilah ini sangat yakin bahwa nanti di sini akan ya, datang Nabi dan Rasul yang kita nantikan kedatangannya sebagai Rasul yang terakhir. Lalu kemudian ya, mereka tinggal di Madinah di wilayah Quba. Karena mereka bukan ya, ahli bertani, Yahudi itu ahli teknologi dan ahli ekonomi. Orang Yahudi apa yang mereka bikin untuk ya, kehidupan mereka? Ya, Bani Nadir mendirikan pasar. Jadi mereka bikin pasar, memang ya, ahli di bidang ekonomi. Kemudian Bani Quraiza ya, menciptakan ya, alat-alat perang, pedang, tombak, ya, dan bahkan juga alat pertanian mereka yang bikin. Dibeli oleh orang Madinah, dipakai ya, untuk ya, bertani. Nah, sehingga hadirin yang sangat bahagia, ya, orang Yahudi ini memang dalam perjalanan sejarahnya adalah orang-orang yang kalau secara ya, ilmu pengetahuan memang orang cerdas, orang pintar, orang Yahudi dari sisi ilmu pengetahuan. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan sufaha, orang bego atau ya, orang goblok. Ya. Atau orang dungu. Ini Allah sebutkan dia. Sayaqulus sufaha minan nas. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada orang Yahudi orang dungu padahal mereka orang cerdas? Ya. Dungunya itu karena apa? Tidak mau mempergunakan akal pikirannya untuk merenungkan tentang kebenaran dan tidak mau mengikuti kebenaran, maka dia dikatakan dungu. Ya. Jadi siapapun, biar dia profesor, kalau tidak mau mengikuti kebenaran, maka itu konsep Al-Quran mengatakan dia adalah dungu. Ya. Karena tidak mau mengikuti kebenaran, tidak mau mempergunakan akalnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merenungkan tentang ya, kebenaran itu. Karena ketika peristiwa peralihan ya, arah kiblat ini, mereka langsung berkomentar, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada mereka orang Yahudi yang mempertanyakan tentang peralihan kiblat itu, "Lillahil masyriqu wal maghrib." Allah yang punya timur dan barat, terserah Allah. Kalau Allah menyuruh kita berarah kiblat ke Masjidil Aqsa, kita akan ya, salat menghadap Masjidil Aqsa. Tapi ketika Allah memerintahkan pindah ya, mengarah ya, ke Masjidil Haram Makkah, maka kita lakukan itu.
Bagi kita sebagai seorang mukmin adalah ya, taat patuh kepada perintah Allah. Itu orang beriman, itu orang cerdas namanya. Ya. Tapi yang tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ya, justru banyak komentarnya dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, itu dianggap orang ya goblok atau ya, orang dungu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman itu ya adalah orang yang wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Orang beriman baik itu laki-laki maupun beriman perempuan, kalau Allah sudah menetapkan satu keputusan hukum dan Rasulullah SAW telah menetapkan satu keputusan hukum, tidak ada pilihan lain bagi mereka ya, selain daripada keputusan Allah dan keputusan Rasulnya. Itulah orang beriman ya. Dan itu yang dianggap cerdas karena menempatkan Allah dalam posisinya dan menempatkan dirinya juga dalam posisinya. Allah sebagai Tuhan yang mutlak ditaati, sementara kita adalah hamba yang mutlak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu memposisikan Allah sebagaimana mestinya sebagai Khalik, dan kita memposisikan ya manusia dan makhluk seluruhnya sebagai makhluk. Itulah orang yang cerdas. Ya. Nah, oleh karena itu ya Allah ya menyebutkan kepada orang Yahudi walaupun secara ya ilmu pengetahuan pintar, tapi dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sufaha. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Nah, orang-orang Yahudi pada saat itu ya mereka datang ke Madinah untuk menunggu kedatangan Nabi SAW. Tapi ketika datang Nabi SAW, mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Dan untuk meng-cross-check kebenaran risalah Rasulullah SAW bahwa dia adalah Rasul dan dia adalah Nabi, orang Yahudi melakukan cross-check, menguji Rasulullah SAW. Ya, untuk meng-cross-check betulkah dia Nabi atau Rasul yang kita nanti-nantikan kedatangannya. Maka hadirin yang sangat berbahagia, ya di antara ujian yang dia lakukan satu. Ketika Nabi SAW sudah sampai di Madinah, dan sudah santer berita di kalangan penduduk Madinah, baik Aus dan Hazraj maupun orang tiga kabilah Yahudi, bahwa ya datang ya Nabi Muhammad SAW dari Mekah bersama dengan sahabatnya berhijrah. Lalu kemudian ulama Yahudi ya ingin meng-cross-check betul itu Nabi atau bukan. Pertama, ya, ulama Yahudi mengutus beberapa anak muda dari orang Yahudi, lalu kemudian memberikan zakat. Ya, dititipkan zakat. Kalian berangkat temui orang tersebut, maksudnya Rasulullah, lalu kemudian serahkan zakat itu kepada ya dia. Sampaikan ini adalah zakat dari kami bangsa Yahudi untuk ya Anda. Berangkatlah berapa anak muda membawa zakat itu. Sampai di depan Nabi SAW, ya dia sampaikan ini zakat ya dari kami orang Yahudi untuk ya Rasulullah, untuk Muhammad SAW. Tapi Rasulullah SAW langsung menolak dan mengatakan para nabi dan para rasul itu tidak makan zakat dan sedekah. Ditolak sedekahnya, zakatnya. Akhirnya ya, utusan tadi itu berangkat pulang, temui lagi ulamanya Yahudi dan menyampaikan bahwa orang tersebut tidak mau terima. Katanya para nabi dan para rasul itu tidak makan zakat dan tidak makan sedekah. Nah, ini sudah satu tanda. Karena ulama Yahudi tahu itu bahwa para nabi, seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam sampai nabi yang terakhir, itu tidak boleh makan zakat. Tidak boleh menerima zakat. Bahkan ya sampai keturunan Nabi pun juga tidak boleh. Nah, setelah itu ulama Yahudi itu diganti itu tadi zakat dan sedekah diganti dengan ya hadiah. Nah, disuruh lagi utusan itu berangkat temui Nabi SAW dan sampaikan ini hadiah dari kami, dari bangsa Yahudi untuk Anda. Ya. Maka Nabi SAW menerima
Hadiah itu karena beliau mengatakan para nabi itu menerima hadiah dan tidak menerima sedekah dan zakat. Utusan itu kembali ketemu lagi dengan ulamanya Yahudi. Ya, dan mereka melapor bahwa dia terima, wahai ulama, orang itu terima ya hadiah yang kita serahkan dan berikan kepada beliau. Di sini ulama Yahudi mengatakan betul dia adalah seorang nabi dan rasul. Itu satu, ya, cross check yang dilakukan untuk menguji kebenaran ya risalah Rasulullah SAW. Yang kedua, diutus lagi sekelompok anak muda oleh ulama Yahudi itu untuk datang menemui Nabi SAW dengan mengajukan satu pertanyaan. Apa pertanyaan titipan dari ulama Yahudi? Tanya orang itu tentang masalah ruh, hakikat ruh. Kalau dia menjawab, maka dia bukan nabi. Tapi kalau dia tidak menjawab, berarti dia adalah nabi dan rasul. Berangkat pula lah utusan itu menjumpai Rasulullah SAW. Lalu kemudian ya di depan Rasulullah SAW mereka bertanya tentang ruh, hakikat ruh. Nabi SAW terdiam, tidak bisa menjawab. Setelah itu Allah turunkan ayat dalam Quran surah Bani Israel. Ya. Yas'alunaka 'anir ruh, kullir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh itu, katakanlah, jawablah bahwa roh itu adalah urusan Tuhanku. Aku tidak tahu, tapi itu urusan Tuhanku. Kembali pula lah ya utusan tersebut dan kemudian menyampaikan kepada ulama Yahudi bahwa orang tersebut, maksudnya Rasulullah, itu tidak menjawab pertanyaan. Lah bahkan kemudian setelah itu dia bacakan kami ayat yang diturunkan kepadanya bahwa roh itu adalah urusan Tuhan. Ulama Yahudi semakin yakin bahwa dia adalah nabi dan dia adalah rasul. Sudah dua. Kemudian yang ketiga, disuruh lagi. Jadi ulama Yahudi menyuruh lagi sekelompok anak muda dari Yahudi, bangsa Yahudi, untuk meng-cross check dan memperhatikan adakah khatmun nubuwah atau tanda kenabian di punggungnya. Karena para nabi itu ada tanda kenabian di punggungnya. Ya, kalau kita bilang, kalau orang Bugis Makassar bilang baba, warna hitam dan pinggirnya itu ditumbuhi bulu-bulu halus. Itu ada di punggung Nabi SAW sebagai tanda kenabian. Dan nabi-nabi yang lain juga begitu. Makanya ya sang ulama Yahudi itu ya menyuruh utusan untuk pergi perhatikan, betulkah ada di punggungnya itu tanda kenabian. Datanglah berapa utusan Yahudi, lalu kemudian Nabi SAW kebetulan duduk seperti ini ya di depan para sahabat. Kemudian sang Yahudi itu bolak-balik di belakangnya. Nabi SAW tahu. Ini dia mau menguji saya, mau melihat tanda kenabian saya. Nabi SAW buka kancing bajunya dan dia turunkan ya bajunya di bagian belakang. Kelihatan oleh ya, orang Yahudi itu tanda kenabian ada di punggung Rasulullah SAW. Pulang melapor kepada ulama Yahudi. Oh betul, ya kami saksikan ada tanda kenabian di punggungnya. Jadi orang Yahudi itu sangat paham, sangat tahu dan sangat yakin bahwa Muhammad bin Abdullah ini adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani sangat tahu persis ya, Muhammad SAW itu sebagai nabi, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka tahu anak-anak dan putra-putra mereka sendiri. Ya. Mereka tahu bahwa ini saya punya anak, ini saya punya putri, ini saya punya putra, tahu. Dan mereka lebih yakin terhadap ya Rasulullah SAW bahwa dia adalah rasul dan dia adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, setelah mereka tahu ya risalah dan kenabian Rasulullah SAW, tidak ada yang beriman, tidak ada yang masuk Islam, dan tidak ada yang mengimani Rasulullah SAW kecuali satu di antara ulama Yahudi, yaitu ya Abdul Salam yang kemudian masuk Islam.
dan beberapa pengikutnya yang juga yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan mereka tidak mengikuti Rasulullah. Kenapa hadirin sekalian? Padahal latar belakang mereka datang di Madinah dan tinggal di Madinah ratusan tahun, ya, untuk untuk menjemput kedatangan Rasulullah SAW sebagai nabi yang terakhir yang mereka baca di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ternyata setelah datang Rasulullah SAW, mereka ya tidak mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa? Ya, karena ternyata Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah yang diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul yang terakhir itu berasal dari garis keturunan Ismail alaihissalam. Ya. Bukan dari garis keturunan Ishak. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim punya dua istri. Ya. Yang pertama adalah Sarah, kemudian yang kedua adalah Hajar. Istri keduanya Hajar dari Mesir. Ya. Kemudian ya, dari istri keduanya ini lahirlah Ismail sebagai putra yang pertama. Ya, karena Sarah lama ya bersama dengan Ibrahim tidak melahirkan anak. Nanti setelah ya Ibrahim menikah dengan Hajar, lalu kemudian setelah itu hamil dan lahirlah ya putranya yang diberi nama Ismail. Setelah itu menyusul istri pertamanya hamil dan kemudian setelah itu melahirkan dan kemudian anaknya diberi nama Ishak. Sampai ada yang mengatakan kalau ada ibu-ibu yang lama tidak melahirkan harus dipancing. Ya bisa saja ya, harus dipancing supaya ya mudah-mudahan bisa juga punya anak. Ini komentar orang ya. Lalu kemudian jadi Nabi Ibrahim, makanya Nabi Ibrahim itu dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena dua putranya, dua-duanya diangkat jadi nabi, Ishak bin Ibrahim dan Ismail bin Ibrahim. Kemudian Ishak ini punya anak namanya Yakub. Yakub juga itu diangkat jadi nabi. Kemudian Yakub punya anak 12, satu diantaranya juga diangkat jadi nabi yaitu Yusuf. Dan kemudian Bani Israel, nabi-nabi dari Bani Israel itu, ya itu adalah dari garis keturunan Yakub. Yakub itu yang dikenal dengan Israel. Ya. Maka keturunannya ke bawah namanya Banu Israel. Dan banyak nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari garis keturunan Yakub. Sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa terakhir. Jadi nabi-nabi itu banyak diutus dari Bani Israel, bangsa Yahudi. Mungkin ada yang mengatakan, wah luar biasa ini orang Yahudi, dikirimkan nabi banyak. Iya dari satu sisi, tapi di sisi yang lain menunjukkan bahwa bangsa Yahudi itu adalah kepala batu. Sehingga harus diutus sekian banyak nabi kepada mereka. Ya. Dan bahkan ya, ada di antara nabi mereka yang mereka bunuh. Nabi Zakaria mereka gergaji dari kepala sampai terbelah dua. Ya. Bahkan Nabi Isa mereka ya rencanakan bunuh, ya, lalu kemudian mereka salib, walaupun salah tangkap. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Isa naik ke atas langit, dan kemudian ada di antara satu dari ya murid Nabi Isa dipersamakan mirip dengan Nabi Isa. Itulah yang mereka tangkap, itulah yang ditangkap oleh orang Yahudi, dibunuh lalu kemudian disalib. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahu." Mereka tidak mensalibnya, mereka tidak membunuhnya. Akan tetapi dia dipersamakan ya dengan Nabi Isa, ya, bahkan bal rafa'ahu ilai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke atas langit. Dan di atas langit sampai hari ini hidup Nabi Isa, insyaallah tidak lama lagi akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi sebagai salah satu tanda daripada tanda-tanda kiamat besar. Insyaallah tidak lama lagi, Pak. Kapan? Wallahu alam. Nah, kita kapannya wallahu alam. Tapi yang tidak lama lagi insyaallah.
tanda-tanda tentang itu sudah begitu banyak. Ya. Tanda-tanda kiamat kecil itu boleh kata ada lebih 100 tanda kiamat, dihitung oleh beberapa ulama ya, tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang tanda kiamat itu sekitar 100, ada 106, 108. Dan itu sudah ya terjadi semua. Kecuali mungkin 1-2 lagi yang belum terjadi. Karena ada tanda kiamat kecil yang nanti muncul, itu terjadinya nanti setelah datangnya tanda ya kiamat besar. Nah, oleh karena itu ya boleh kata hampir semua tanda-tanda kiamat kecil sudah terjadi. Tinggal kita menunggu tanda kiamat besar. Dan awal ya, dari tanda kiamat besar itu adalah munculnya Dajjal. Ya. Muncul Dajjal, lalu kemudian turun Nabi Isa sebagai tanda yang kedua. Ya. Nabi Isa ya, datang ya, dan mengikuti ya, agama Islam. Ya. Beliau salat di belakang Imam Mahdi dan menjadi pasukannya Imam Mahdi di dalam memerangi ya, Dajjal. Kemudian setelah itu, lalu kemudian dia ya, menghancurkan semua salib dan membunuh ya, semua babi. Itu diantara visi kedatangan ya, Nabi Isa nanti di akhir zaman. Nah, oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, ya, orang Yahudi itu ya, luar biasa kepala batunya. Sampai nabinya pun mereka bunuh. Ya. Bukan sekedar tidak mau ikut, mereka mau rencana, mereka bunuh nabinya. Itu luar biasa itu kepala batunya Yahudi. Ya sampai sekarang, makanya kalau kita lihat bagaimana ya tidak ada peri kemanusiaannya. Semua bahkan negara-negara kafir pun di Eropa dan Barat itu mengutuk itu perlakuan Israel terhadap pembantaian di Palestina dan ya, menjadikan bangsa Palestina itu mati kelaparan. Ya. Karena dia tidak punya ya peri kemanusiaan. Dan memang persoalannya karena ada doktrin di bangsa Yahudi itu mengatakan al-Yahud adalah sya'bullahil mukhtar. Orang Yahudi itu adalah bangsa Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Dan manusia yang lain selain bangsa Yahudi adalah binatang yang Allah hidupkan serupa manusia untuk berkhidmat kepada Yahudi. Begitu doktrinnya di dalam kitab dalam kitab protokolat ya. Dalam kitab protokolat itu disebutkan ya, bahwa Yahudi adalah bangsa Allah Subhanahu wa taala yang dipilih, sementara manusia yang lain itu diciptakan oleh Allah serupa dengan manusia, tapi mereka sesungguhnya adalah binatang. Diserupakan dengan manusia untuk berkhidmat dan meladeni bangsa Yahudi. Jadi itulah yang membuat Yahudi ya tidak ada peri kemanusiaannya kepada kita, apalagi kepada kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan memang ya sebelumnya dalam Al-Qur'an, "Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Jadi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap kaum muslimin di Palestina, ya, pembantaian dan ya, menutup semua akses untuk masuknya bantuan makanan, ya, itu tidak lain karena ya kebencian orang Yahudi terhadap ya kaum muslimin yang sudah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Tapi sayang kita kaum muslimin tidak membaca Al-Qur'an sehingga kita tidak mengetahui karakter dasar orang Yahudi terhadap kita kaum muslimin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka terus-menerus memerangi kalian sampai mereka bisa memurtadkan kalian dari agama kalian seandainya mereka sanggup. Ini ya informasi Allah kepada kita tentang karakter dasar dari bangsa Yahudi ya, dan permusuhan yang abadi yang dilakukan oleh bangsa Yahudi terhadap kaum muslimin. Sayang, ya, sekali lagi hadir yang berbahagia, kita kaum muslimin ya tidak ya, menyadari tentang informasi ini dan kita kemudian merasa aman dengan bangsa Yahudi, bahkan kemudian ya, akhirnya kita menjadi bulan-bulanan dari ya, bangsa Yahudi. Saya pernah baca buku tentang misteri salat subuh.
Syekh Ragib As-Sirjani, seorang misteri salat subuh. Buku itu bagus sekali baca, Pak. Kalau bisa dapat di toko buku, beli, hadiahkan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman-teman supaya rajin datang salat subuh. Iya, karena ternyata dalam pembahasan buku itu yang didasarkan dengan dalil-dalil dari hadis dan juga fakta bahwa ternyata salat subuh itu adalah indikasi dan tanda kualitas iman seseorang. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW. Athqalus salati alal munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat didatangi secara rutin oleh orang-orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu keutamaan dua salat ini, maka mereka akan mendatangi dua salat itu dengan merangkak. Ya. Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami sangat mudah mendeteksi dan mengetahui al-munafiqina fina, orang-orang munafik di antara kami. Siapa yang sering tidak hadir dalam salat subuh berjamaah dan salat isya berjamaah, fa'alam annahu minal munafiqina ma'lumun nifaq. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dia adalah orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, memahami dari hadis Nabi SAW tadi. Oleh karena itu menunjukkan bahwasanya kualitas iman seseorang itu ditentukan dan ditandai dengan konsistensinya di dalam menghadiri salat subuh berjamaah. Kalau sudah malas datang salat subuh berjamaah, maka itu menunjukkan imannya lemah. Oleh karena itu di dalam buku Misteri Salat Subuh tadi itu, Syekh Ragib As-Sirjani menyebutkan satu statement dan pernyataan seorang tokoh Yahudi. Ketika dia ditanya, kenapa kalian begitu berani membantai kaum muslimin di Palestina? Jumlah kalian kan orang Israel itu sekitar 7 juta saja jumlahnya di Israel. Dia mampu untuk kemudian menjajah negeri Palestina, dan lebih daripada 2/3 wilayah Palestina sekarang sudah di dalam wilayah Israel. Dan terus melakukan pembantaian karena rencananya adalah Israel Raya yang membentang dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat yang ada di Irak. Ditanya tokoh Yahudi, apa kalian tidak pernah takut dengan kaum muslimin yang jumlahnya banyak sekali? Kita sekarang hampir 2 miliar di dunia. Kenapa kalian berani sekali terhadap kaum muslimin? Apa jawaban tokoh Yahudi itu? Dia mengatakan, kami tidak pernah takut kepada kaum muslimin kecuali ketika salat subuhnya sudah sama dengan salat Jumatnya. Kira-kira kapan itu, Pak? Kira-kira kapan salat subuhnya kaum muslimin sudah sama dengan salat Jumatnya? Kalau sudah begitu kondisinya kaum muslimin, berarti mereka sudah siap-siap untuk hengkang dari Palestina. Mereka akan ketakutan. Tapi selama masih 2 saf, 3 saf, 4 saf salat subuh di masjid kaum muslimin, maka selama itu mereka belum takut pada kaum muslimin. Oleh karena itu dari sini hadirin yang sangat bahagia, salah satu di antaranya fungsi dakwah. Bagaimana dakwah ini disemarakkan supaya umat ini kembali ke masjid, khususnya salat subuhnya bisa ramai. Kalau sudah seperti itu, umat sudah kembali kepada agamanya dan salat subuh sudah sama ramai dengan salat Jumat, maka insya Allah berarti sudah tidak lama lagi eksistensi dan keberadaan bangsa Israel di Palestina, insya Allah. Saya kira ini hadirin yang sangat bahagia. Sudah masuk waktu syuruk, kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.